Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sekarang sudah mencapai ke pembahasan video yang kelima. Melihat dari video-video sebelumnya, tentu sama saya tidak akan berbasa-basi lebih lama lagi untuk memulai pembahasan pada kali ini. Dalam pembahasan kali ini saya akan sedikitnya membahas tentang alasan atau penyebab utama munculnya keragaman dalam membaca Al-Quran. Jadi dalam kali ini saya akan mengupas hal tersebut, kemudian sedikitnya akan mengupas masalah tafsirnya Ibnu Mas'ud. Kenapa yang dibahas adalah tafsirnya Ibnu Mas'ud? Karena ya memang kayak seperti tuntutannya seperti itu, membahas tafsirnya Ibnu Mas'ud. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan bacaan dalam Al-Quran yaitu salah satunya adalah kekeliruan penulisan bahasa Arab atau paleografi pada zaman dulu itu yang tidak ada tanda titik atau tanda diakritikal. Seperti contohnya yaitu kita ambil kalimat fil yang artinya gajah, kan itu terdiri dari huruf fa, ya, dan lam. Fil, jika titik di dalam kalimat tersebut dihilangkan, maka akan melahirkan bacaan-bacaan baru. Maka akan melahirkan kalimat-kalimat yang artinya bukan gajah, berbeda, bukan fil, tapi bisa melahirkan seperti kotala atau kobala, kobla, atau ya bisa bebas dibaca seperti apapun karena tidak ada tanda titik dan tanda diakritikal yang lainnya seperti syakal atau yang lainnya, tidak ada. Jadi kalau orang awam disuguhkan bentuk kalimat seperti itu tidak hanya feel, tidak hanya dibaca sebagai artinya gajah, tapi banyak melahirkan arti-arti kalimat yang lainnya. Maka itu adalah penyebab kenapa sekarang terdapat ragam bacaan dalam membaca sebuah teks dalam Al-Quran. Perbedaan dalam membaca Al-Quran ini telah menjadi suatu disiplin ilmu dalam ranah ulumul Quran, di mana ilmu ini pada awalnya Nabi Muhammad sendirilah yang mengajarkan kepada para sahabatnya. Para ulama telah sepakat juga menghukumi ilmu ini adalah sunnah. Karena ya tadi telah disebutkan bahwa yang pertama kali mengajarkannya yaitu Kanjeng Nabi sendiri. Ada suatu kisah ketika itu Rasulullah sedang berada dekat dengan lokasinya Bani Gifar. Ketika itu datanglah malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi mengabarkan bahwa Allah telah menyuruhmu untuk membaca Al-Quran dalam satu dialek saja. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, aku mengharapkan ampunan Allah. Kaumku tidak akan bisa, tidak akan mampu gitu tuh. Terus bolak-balik sampai malaikat Jibril datang yang keempat kali kepada Kanjeng Nabi dengan mengabarkan bahwa Allah menyuruhmu membaca Al-Quran dalam 7 dialek, dalam 7 ragam bahasa.
Maka ya bacalah Al-Quran dengan 7 ragam tersebut, ya maka sah-sah saja, mangga silahkan, asal jangan keluar dari 7 dialek tersebut. Kemudian juga sahabat Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu malaikat Jibril di Miro. Ketika itu Rasulullah mengadu kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku telah diutus kepada bangsa yang buta huruf. Di antaranya ada orang tua miskin, nenek-nenek, dan anak-anak. Kemudian Jibril menjawabnya, fal yaqra'ul Qur'an ala sab'ati ahrufin. Bacalah Al-Quran dengan 7 huruf. Kalau misalkan lihat arti, para ulama mengartikannya atau menafsirkan sab'ati ahruf itu yaitu 7 dialek, 7 ragam bacaan Al-Quran yang telah disyariatkan, yang telah dianugerahkan oleh Gusti Allah Ta'ala, dengan tujuan agar mempermudah suatu bangsa yang tidak biasa mengucapkan atau berbicara dengan dialek Quraisy. Mari kita beranjak ke pembahasan mushafnya Ibnu Mas'ud. Isu-isu yang beredar terhadap mushafnya Ibnu Mas'ud yaitu diantaranya susunan surat dalam Al-Qur'an, dalam mushafnya itu berbeda dengan mushaf Utsmani, berbeda. Ada satu riwayat yang menyatakan bahwa susunan surat dalam mushaf Ibnu Mas'ud yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya, tanpa menyantumkan surat Al-Fatihah. Dalam masalah ini, An-Nadim berkomentar bahwa beliau pada abad 2 Hijriah menemukan susunan Al-Quran atau susunan mushaf yang dikaitkan kepada Ibnu Mas'ud itu ditemukan ada surat Al-Fatihahnya. Maka dari itu An-Nadim mengatakan lebih baik mengutip daripada mengobservasi sendiri. Tidak hanya berhenti sampai di situ, banyak sekali permasalahan-permasalahan mengenai mushaf Ibnu Mas'ud, di antaranya yaitu teksnya berbeda dengan mushaf Al-Quran yang sudah populer pada saat ini. Kemudian isu terhadap penghapusan 3 surat yang 3 surat yang sama seperti di mushaf Utsmani, yaitu dalam mushaf Ibnu Mas'ud surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas itu ditiadakan. Itu isu yang beredar. Tapi saya pribadi sangat tidak membenarkan jika Ibnu Mas'ud kontra atau menolak ketiga surat tersebut. Karena dalam satu cerita bahwa Siti Aisyah, Fatimah itu menceritakan bahwa Rasulullah setiap bulan Ramadan itu membaca Al-Quran 1 kali dengan malaikat Jibril dari awal sampai akhir. Bahkan sampai menjelang wafatnya Rasulullah itu 2 kali membaca dengan malaikat Jibril. Dan di dalam perkumpulan itu Ibnu Mas'ud sudah hadir. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa laqad ahsanta, sangat baik, pelafalan Al-Quran itu kamu sangat baik, sudah baik. Maka menurut saya sangat mustahil jika Ibnu Mas'ud menyeleweng bahkan tidak mempercayai 3 surat tersebut. Seperti itu. Kawan-kawanku sekalian, perbedaan adalah merupakan sebagian dari rahmat. Maka dari itu, marilah kita tumbuhkan sikap toleransi atau sikap menerima perbedaan pendapat dari yang lain agar kita selalu hidup rukun. Kenapa kita lihat negara-negara Timur Tengah selalu berperang sampai sekarang, dan kenapa Indonesia
selalu tetap aman sampai sekarang ini. Karena Indonesia itu mempunyai slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Berarti rasa sikap toleransinya itu besar terhadap pendapat orang lain, terhadap misalkan keyakinan orang lain. Maka dari itu marilah kita gunakan perbedaan-perbedaan seperti ini sebagai rahmat, bukan sebagai sifat saling bertentangan atau kejanggalan seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dalam penyampaian. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan dalam pengucapan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.